Kali ini kita akan ngebahas sebuah skenario yang jujur aja bisa merambak total peta kekuatan di Timur Tengah. Coba deh bayangin, kalau dalam sekejap semua yang kita tahu tentang siapa yang berkuasa di sana tiba-tiba runtuh dan digantikan sama tatanan yang benar-benar baru. Coba deh, pikirin sejenak. Cuma dalam 1 bulan, semua aturan main yang udah berlaku puluhan tahun ditulis ulang dari nol. Gimana kalau skenario gila ini beneran terjadi? Yuk kita bedah kemungkinannya. Nah, semua pembahasan kita ini bukan karangan bebas ya. Ini semua didasarkan dari satu infografis yang super detail, yang berani banget ngebayangin gimana rupa Timur Tengah setelah sebuah konflik besar. Jadi, anggap aja ini semacam eksperimen pemikiran yang provokatif, dan kita lihat ini akan membawa kita kemana. Oke, cerita kita mulai dari sini, dari retaknya fondasi kekuatan-kekuatan lama. Kita akan lihat bareng-bareng gimana pilar dominasi Amerika Serikat dan Israel yang selama ini kita anggap kokoh banget, ternyata mulai goyah waktu menghadapi tantangan yang nggak disangka-sangka. Jadi, dampak pertama yang paling kerasa banget di skenario ini adalah mulai melemahnya hegemoni Amerika Serikat. Selama ini kan kehadiran AS itu jadi penentu utama di kawasan itu. Nah, melemahnya pengaruh mereka ini bukan cuma pergeseran kecil, tapi ini tuh kayak gempa geopolitik. Terus, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Titik baliknya itu ada di sini. Ketika perisai teknologi andalan AS, yaitu sistem pertahanan udaranya, ternyata nggak lagi kebal. Kemampuan mereka yang ternyata nggak sempurna buat nahan serangan rudal, itu langsung menghancurkan mitos kalau teknologi mereka itu superior dan nggak terkalahkan. Dan ternyata, guncangan ini nggak cuma dirasain sama AS aja. Israel, sekutu utamanya, ngalamin hal yang mirip. Persepsi kalau keamanan mereka itu nggak bisa ditembus, yang udah jadi doktrin selama ini, mulai retak. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah konsep penting, kerentanan yang terungkap. Ini bukan cuma soal kerusakan fisik ya, tapi lebih ke soal psikologis. Bayangin deh, saat perisai yang paling kamu andalkan ternyata ada bolongnya, seluruh cara pandangmu soal keamanan pasti berubah. Dan bukan cuma itu, cara negara lain melihat kekuatanmu juga ikut berubah total. Tapi kan kalau ada yang turun, biasanya ada yang naik. Nah, di tengah goyahnya kekuatan-kekuatan lama, ada satu kekuatan lain yang justru menemuin momentumnya. Sekarang, yuk kita alihkan fokus kita ke kisah kebangkitan Iran di skenario ini. Poin kuncinya di sini adalah Iran itu bukan cuma sekedar bertahan dari tekanan. Di skenario ini, mereka justru berhasil membalikan keadaan dan muncul sebagai kekuatan regional baru yang dominan. Sebuah transformasi yang, bakal mengubah segalanya. Terus gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Fondasinya itu satu, ketahanan yang luar biasa. Mereka bisa menjaga stabilitas rejimnya meskipun digempur sanksi ekonomi, berhasil menangkis serangan-serangan militer yang masif, dan pada akhirnya, nunjukin ke seluruh dunia apa artinya ketahanan strategis yang sesungguhnya. Tapi, kekuatan mereka itu bukan cuma dari dalam loh. Ada satu elemen penting lain yang jadi kunci kebangkitan Iran. Jaringan sekutu mereka yang solid dan terorganisir banget di seluruh kawasan. Nah, inilah yang sering disebut mobilisasi proksi. Ini bukan sekedar punya teman, tapi ini soal kemampuan buat mengkoordinasikan teman-teman itu jadi satu kekuatan yang efektif. Inilah yang akhirnya mengubah Iran jadi pemain yang nggak bisa lagi dianggap remeh atau ditinggalin dari meja perundingan. Sekarang, mereka punya suara dan pengaruh nyata di seluruh kawasan. Oke, jadi kita udah lihat ada yang turun, ada yang naik. Terus emangnya kenapa? Apa artinya semua ini buat tatanan di Timur Tengah? Yuk kita lihat konsekuensi nyata dari pergeseran yang dramatis ini. Intinya tuh di sini. Di satu sisi kita lihat hegemoni AS yang memudar dan mitos tak terkalahkannya yang hancur. Di sisi lain, ada rezim Iran yang terbukti super tangguh dan makin kuat karena jaringan sekutunya. Ini bukan lagi sekedar perubahan kecil, ini adalah transfer kekuasaan yang nyata. Dan jangan salah, pergeseran kekuatan ini dampaknya bukan main-main loh, terasa sampai ke seluruh dunia. Dengan posisinya yang baru, Iran jadi megang kendali atas Selat Hormuz, jalur yang dilewati sekitar 20% minyak dunia. Tiba-tiba, ini bukan lagi cuma soal politik regional, tapi udah jadi soal stabilitas ekonomi global yang dipertaruhkan. Pada akhirnya, semua kepingan puzzle ini membentuk sebuah gambaran yang benar-benar baru. Kita nggak lagi melihat peta yang sama kayak dulu. Yang kita hadapi sekarang adalah sebuah perombakan total dari lanskap keamanan dan strategis di Timur Tengah. Jadi, kayak gimana sih tatanan baru ini? Intinya sebuah kerangka keamanan regional yang baru terbentuk, di mana Iran jadi salah satu pilar utamanya. Gampangnya gini,
Era di mana cuma satu atau dua negara adidaya yang mendikte aturan main sudah berakhir. Aturan lama udah nggak berlaku lagi. Nah, semua ini kan akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting tentang masa depan dunia yang sudah berubah drastis ini. Setelah pergeseran sedahsyat ini, peta permainannya jadi terbuka lebar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apa yang sudah terjadi, tapi siapa yang bakal mengambil pena dan menulis babak selanjutnya dalam sejarah Timur Tengah.